Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa kembali mengikuti perkuliahan ya, di akhir-akhir pertemuan di semester 2 di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ada beberapa hal mungkin yang harus kita selesaikan, tapi saya harapkan walaupun menjelang akhir-akhir kuliah, semangat dalam belajar tidak surut ya, walaupun di tengah-tengah keterbatasan, memang pastilah banyak pengorbanan yang harus kita korbankan ya, dari sisi waktu, biaya juga, karena memang pembelajaran daring cukup memakan biaya juga ya, apalagi dengan metode Zoom seperti ini. Tapi ini mudah-mudahan bisa kita atasi lah, bisa kita sebagai bentuk perjuangan kita dalam menempuh perkuliahan yang di tengah kondisi yang belum selesai ya, entah sampai kapan kita seperti ini. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan, ada kabar duka, betul ya? Angkatan kalian? Betul, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan termasuk kita juga sebagai keluarganya diberikan ketabahan ya, di usia yang secara duniawi mungkin usia yang relatif masih memerlukan waktu untuk hidup ya, untuk menempuh kehidupan, tapi yang namanya juga umur ya, ini adalah rahasia dari Yang Maha Kuasa. Boleh ada yang mewakili nggak, dia siapa? Saya lupa lagi. Berusaha baru sekali buka WA terus dari mana, kronologisnya kenapa gitu. Barangkali ada yang teman terdekatnya atau yang mau menyampaikan. Coba siapa? Yang mengetahui beliau yang meninggalkan kita. Dan kapan gitu. Siapa barangkali, Siapa Herunisa. Iya Bapak, mohon maaf. Suaranya tadi putus-putus Bapak. Suara sayahnya? Iya, di sayanya, sinyal sayanya tadi Oh iya. kembali. Coba siapa aja yang mengetahui kronologinya, siapa coba? Ya, atau yang tahu lah. Itu kelas mana sih? Kelas B, Pak. Kelas B. Kalau dosen walinya siapa ya? Pak Taufik kalau nggak salah, Oh, Pak. Pak Taufik. Iya, Pak. Kalia ya, Kalista, Savana. Dari mana? Ada yang tahu? Dari orang mana? Dari Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Kalia kelas B ya. Oke lah, mudah-mudahan secepatnya ya kita dapat informasi yang ini gitu ya. Oke, silakan kita lanjut saja ke perkuliahan. Kelompok mana dulu? Seperti biasa lah, saya serahkan ke moderator kelompok 7. Kelompok berapa sekarang tuh di kelas ini, prodi ini? Yang Tangham kan ya? Ya, Iya, silakan. Pak. Dari kelas mana dulu silakan. Metode kita tidak merubah lah, seperti biasa saja. Oke, tanpa banyak waktu lagi saya serahkan aja untuk langsung ke moderator yang pertama dari kelas mana? Pemandu diskusi. Dari kelas A dulu Pak. Enggak, sok. Langsung ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat kepada Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah PKN, dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fania Rifanda Sofian dengan NPM 204-102-031 yang akan memandu sesi diskusi pada hari ini. Beserta dengan kedua teman saya yang bernama Lulu Ertina Az-Zahra dan Khofifah Nur Fadilah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Rika. Pertanyaannya yaitu, selain karena dianggap rumit, apa alasan pemerintah tidak mengesahkan RUU PKS? Padahal sudah diajukan sejak tahun 2012. Sedangkan kasus kekerasan seksual kian marak terjadi. Seperti baru-baru ini munculnya kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah anak DPR. Baik, langsung saja saya jawab. Jadi yang pertama kita bahas dulu apa sih itu RUU PKS. Nah, jadi RUU PKS itu atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah rancangan undang-undang di Indonesia mengenai kekerasan seksual. Nah, salah satu alasannya mengapa RUU PKS ini tidak disahkan, karena yang pertama itu tidak menghormati ajaran agama. Karena di dalam naskah akademiknya dicantumkan kontrol seksual sebagai salah satu praktik kekerasan seksual di Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan kontrol seksual itu adalah aturan agama yang khas untuk perempuan. Nah, lalu menurut salah satu aktivis yang berasal dari ITB, yaitu Yulianti Mutmainah, mengatakan jika RUU PKS ini disahkan, akan mengakibatkan, yaitu yang pertama, perempuan yang berani melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya tentu akan meningkat. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena RUU PKS ini sebenarnya tidak diperlukan, sebab materi muatannya sudah ada di undang-undang lain, misalnya pada Undang-Undang PKDRT dan KUHP. Nah, yang kedua itu, ketika pelaporan terjadi, maka akan ada perlindungan bagi korban. Nah, karena selama ini di Indonesia itu tidak ada perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Nah, maka si korban tersebut itu pasti bakalan menjalankan hukuman yang tidak berjalan dengan sesuai semestinya. Nah, karena kan di Indonesia itu korban tuh sangat minim dukungannya. Dan kita juga tidak punya perlindungan sosial bagi korban kekerasan seksual. Nah, saat ini juga RUU PKS itu telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas tahun 2021. Nah, setelah pembahasannya jalan di tempat selama bertahun-tahun, nah, salah satu alasannya itu adalah karena sejumlah pasal RUU itu ditentang karena tidak dianggap sesuai dengan budaya di Indonesia. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa hingga saat ini RUU PKS itu tidak disahkan, bahkan didengar oleh DPR. Bahkan pelakunya itu bisa saja anak DPR tersendiri. Bagaimana kepada Rika, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih Fania. Kaum wanita. Lalu tindakan apa saja yang telah pemerintah lakukan untuk mengurangi kasus tersebut? Nah, jadi kasus kekerasan seksual ini memang selalu mengarah pada perempuan sebagai korbannya. Beberapa alasan yang mendasari perilaku tersebut seringkali terjadi karena kesalahan pada perempuan, seperti jenis pakaian yang dianggap provokatif, dan perempuan seringkali dianggap lemah. Namun tak sedikit hal ini terjadi karena tidak masuk akal yang terpikir oleh para pelaku. Misalnya, perempuan yang sebenarnya berpakaiannya sudah tertutup pun masih saja terkena pelecehan.
yang berarti terjadi hal yang menyimpang pada kondisi kejiwaan pelaku. Cara untuk mengurangi hal tersebut adalah dengan edukasi tentang bahaya kekerasan seksual, bagaimana tindakan yang harus dilakukan apabila seseorang menjadi korban, serta sanksi hukum yang kuat sehingga memberi efek jera terhadap pelaku. Maka dari itu, masyarakat pun turut mendukung pengesahan undang-undang mengenai perlindungan hukum yang adil terhadap korban kekerasan seksual dan hukuman yang pantas untuk pelaku demi menekan kasus tersebut. Selanjutnya jawaban akan ditambahkan oleh Lulu. Saya persilakan. Terima kasih, saya izin menambahkan. Kemudian untuk salah satu tindakan atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kasus kekerasan seksual pada wanita, yaitu dengan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tiap daerah. Kemudian pemerintah juga berkolaborasi dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan untuk mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan. Juga adanya rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024 yang menempatkan kesetaraan gender, di mana terdapat 4 indikator penentu isu kesetaraan gender dalam RPJMN ini, yang salah satunya yaitu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih jawabannya. Kepada Nadira, apakah dapat dipahami? Dan kepada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Sekali lagi, kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawabannya, saya persilahkan. Baik, karena tidak ada, langsung saja kepada yang akan menjawab pertanyaan dari Alfiani, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alfiani tentang pasal penghinaan presiden dalam RKUHP. Bagaimana respon kalian terhadap hal tersebut? Lalu yang kedua, kritik seperti apa yang diperbolehkan sehingga seorang tidak terkena pasal. Nah, jadi pasal dalam draft RKUHP tentang penghinaan presiden dibentuk karena masyarakat saat ini dianggap sudah semakin bebas. Alih-alih memberikan kritikan, justru kebanyakan masyarakat melontarkan hinaan untuk menurunkan harkat dan martabat presiden. Indonesia memang negara yang membebaskan untuk berpendapat dan mengkritik. Namun, jika sudah terlampau jauh kepada bentuk penghinaan yang berlebihan, tentu itu juga tidak dibenarkan dan tidak mencerminkan warga Indonesia yang beradab. Lalu menyambung pertanyaan yang kedua, kritik seperti apa yang diperbolehkan? Nah, kita perlu ketahui juga terlebih dahulu apa perbedaan antara kritik dan penghinaan. Kritik merupakan suatu gagasan yang membangun. Jadi, cara kritik yang diperbolehkan adalah sampaikan kritikan yang benar-benar kritik, bukan hinaan atau tindakan tercela lainnya. Jika itu yang dilakukan, tentunya aman dari jeratan hukum. Serta perlu diingatkan juga, menghina pemerintah dengan berlindung di balik kebebasan mengkritik pun tidak etis. Namun, kita juga harus melawan jika pemerintah membungkam masyarakat untuk memberikan kritikan. Mungkin segitu, cukup saja jawaban yang saya tanggapi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Alfiani, apakah dapat dipahami? Dan kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau menanggapi, dipersilahkan.
Baik, sudah dipahami. Terima kasih jawabannya. Saya izin menambahkan. Silakan. Untuk pertanyaan Alfiani yang kedua, memang betul kritik itu menjadi salah satu hal penting dalam pengelolaan pemerintah, dan kita juga boleh untuk menyampaikan kritik ke kinerja pemerintah. Namun dalam mengkritik kita juga harus menggunakan cara yang benar. Nah, seperti apa? Ketua Umum Siberkreasi yaitu Yosi Mukalum menyampaikan bahwa cara mengkritik yang benar yaitu sumber informasi harus kredibel, kemudian bahasa harus tetap sopan dan santun, serta memiliki motivasi yang berpihak kepada orang banyak, bukan golongan tertentu. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rulu. Jika tidak ada yang ingin menambahkan lagi, langsung saja kepada yang akan menjawab pertanyaan dari Sebina, saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sebina, yaitu bagaimana bentuk perlindungan dari pemerintah untuk polisi sebagai aparat penegak hukum yang turut dalam pemberantasan tindak terorisme di Indonesia. Karena akhir-akhir ini sering terjadi penyerangan yang dilakukan kelompok teroris pada polisi. Nah, bentuk perlindungannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang pencegahan tindakan pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan ini dimaksudkan agar proses peradilan dan pelaksanaan pidana dapat dilaksanakan tanpa adanya ancaman dan membahayakan diri, jiwa, keluarga, dan atau harta penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Adapun bunyi pasal 64 pada peraturan pemerintah ini yaitu perlindungan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas, dan bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lulu atas jawabannya. Kepada Sebina, apakah dapat dipahami? Dan kepada teman-teman yang ingin menanggapi atau menambahkan jawabannya, dipersilakan. Baik, jawabannya dapat dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Baik, karena tidak ada yang menambahkan lagi, langsung saja kepada yang akan menjawab pertanyaan dari Verika, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Verika mengenai motif lanjutan dari kasus pembantaian Poso dan bagaimana penjelasan hubungan antara kasus tersebut dengan hak asasi manusia. Jadi dari yang saya ketahui, kasus pembantaian yang baru ini terjadi di Poso tidak berkaitan dengan tragedi Poso sebelumnya. Jadi Mujahidin Indonesia Timur adalah suatu kelompok militan di Indonesia yang diperkirakan terbentuk pada akhir tahun 2012 atau awal 2013. Kelompok tersebut didirikan oleh Santoso atau Abu Wardah di daerah rawan konflik, yaitu di Poso, Sulawesi Tengah. Kelompok ini menjadi otak dari banyak aksi teror di Sulawesi Tengah. Nah, MIT ini bermarkas di Poso, sering juga disebut sebagai corong organisasi gerilyawan Islam Irak Suriah atau ISIS. Nah, motif pembunuhan yang terjadi baru-baru ini diduga karena warga menolak memberikan makanan kepada kelompok teroris tersebut. Lalu, kasus tersebut dengan HAM sudah jelas berhubungan karena menyangkut hak hidup seseorang yang diancam oleh adanya kelompok teroris. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hovifa yang telah menjawab.
Kepada Verika, apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih Verika. Kepada teman-teman, apabila ada yang ingin menambahkan atau menanggapi, saya persilahkan. Baik, karena tidak ada lagi, kita akhiri saja sesi diskusi pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator kelas B. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan teman-teman di kolom komentar video YouTube kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7 kelas B. Yang pertama ada saya, Selma Febrina Syarifah dengan NPM 204102034 selaku moderator. Kemudian ada Rizky dengan NPM 204102044 dan ada Mbak Siti Fatimah dengan NPM 204102059. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada pertanyaannya. Sudah ada 4 pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaan pertama dari Amalia. Dalam kasus yang dibahas oleh kelompok 7, polisi salah sasaran dalam menetapkan tersangka, yaitu AT. Apa motif tersangka tersebut sehingga polisi menetapkannya sebagai tersangka? Lalu bagaimana proses peradilan untuk kejahatan HAM? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Rizky terlebih dahulu dan akan dilanjutkan oleh 4 pesertanya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amalia. Jadi di dalam berita tersebut dituliskan bahwa korban kecewa karena polisi salah sasaran. Yang seharusnya memeriksa SPRD malah menetapkan AT, yaitu seorang laki-laki sebagai tersangka sementara. Dan dia mengaku tidak mengenali AT sama sekali. Dan kami pun belum tahu kenapa alasan si polisi tersebut bisa menetapkan AT sebagai tersangka sementara. Karena di dalam berita tersebut tidak dijelaskan tentang alasan mengapa polisi bisa menetapkan AT sebagai tersangka sementara. Dan yang pasti yang dilaporkan oleh keluarga korban adalah SPRD. Karena pengakuan korban tentang keberadaan SPRD di tempat lokasi tersebut. Menurutnya, menurut penglihatannya, orang itu adalah SPRD yang dikenal sebagai anggota TNI AD di Nagan Raya. SPRD diketahui selama ini bertugas sebagai pengaman di perkebunan kelapa sawit yang bersebelahan dengan kebunnya. Dan klaim telah terjadi pembiaran berdasarkan pendapat bahwa Pomad belum memeriksa SPRD setelah keluarga Depis mengadu. Sementara institusi tempat SPRD bertugas hanya melakukan pemeriksaan internal. Ini dinilai akan mengakibatkan hak korban untuk memperoleh keadilan jadi terlambat. Mungkin itu yang dapat saya jawab, dan untuk proses peradilan kejahatan HAM akan disampaikan oleh 4 Siti Fatimah. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Rizky yang telah memberikan waktunya. Selanjutnya saya akan menjawab bagaimana proses peradilan untuk kejahatan hak asasi manusia. Terdapat serangkaian proses pada peradilan terhadap pelanggaran ataupun kejahatan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk tahapannya, yaitu yang pertama tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran HAM harus memberitahukan aktivitas tersebut kepada penyidik. Setelah penyelidik menyimpulkan bahwa telah ada bukti permulaan yang cukup, maka atas adanya pelanggaran hak asasi manusia, hasil dari kesimpulan tersebut diserahkan ke penyidik.
paling lambat 7 hari dalam hari kerja, diserahkan selanjutnya ke Komnas HAM, menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kerja itu, dan jika penyidik menganggap bahwa penyelidikan kurang lengkap, penyidik akan mengembalikan hasil penyelidikan yang disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dalam waktu 30 hari, penyelidik wajib untuk melengkapinya. Yang kedua adalah tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Penyidikan yang dilakukan wajib diselesaikan paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Perpanjangan dapat dilakukan selama 90 hari berikutnya, dan jika selama 90 hari pertama penyidikan belum dapat diselesaikan, maka terdapat perpanjangan yang kedua, yaitu selama 60 hari. Baik perpanjangan yang pertama maupun yang kedua dilakukan oleh Ketua Pengadilan HAM yang sesuai dengan daerah masing-masing. Yang ketiga adalah tahapan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur tentang ketentuan pada penuntutan dalam pasal 23 dan 24, di mana pada pasal 23 menyatakan penuntutan mengenai pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung, dan dalam melakukan penuntutan, Jaksa Agung dapat menggugat, dapat mengangkat jaksa penuntut umum ad hoc. Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat. Lalu pada pasal 24 mengatur tentang jangka waktu penuntutan, yaitu selama 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima. Yang keempat adalah tahapan pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan oleh majelis hakim. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM yang berat diperiksa oleh majelis hakim yang jumlahnya 5 orang. Terdiri dari 2 orang hakim pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim HAM ad hoc. Majelis hakim tersebut pun diketuai oleh hakim dari pengadilan HAM yang bersangkutan. Dan pada tingkat banding, majelis hakimnya berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 orang hakim dari pengadilan setempat dan 3 orang hakim ad hoc. Demikian juga komposisi mengenai majelis hakim dalam tingkat kasasi. Lalu yang terakhir ada tahapan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim. Ketentuan pidananya diatur dalam bab 7 dari pasal 36 sampai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini menggunakan ketentuan pidana minimal yang dianggap sebagai ketentuan yang sangat progresif untuk menjamin bahwa pelaku pelanggaran HAM yang berat tidak akan mendapatkan hukuman yang ringan. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizky dan Empat atas jawabannya. Selanjutnya bagaimana Amalia? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Untuk yang motif tersangka itu tidak ada lagi berita lain yang menyebutkan tentang motif tersangka tersebut. Apakah sumbernya hanya berita itu atau bagaimana? Lalu untuk proses peradilan HAM yang dapat saya tangkap itu, yang pertama, tahap pertama itu penyelidikan oleh Komnas HAM, yang kedua penyidikan oleh Jaksa Agung, yang ketiga penuntutan oleh Jaksa Agung dan mengangkat jaksa penuntut umum ad hoc, yang keempat proses pengadilan oleh majelis hakim, dan yang kelima tahapan keputusan. Apakah benar? Iya, sudah benar. Baiklah, terima kasih. Untuk sumber berita yang kasus tadi itu, jadi emang tidak ada detailnya lebih lanjut gitu. Saya udah baca beberapa berita, tapi hasilnya nggak ada. Baiklah, pada teman-teman, apakah Tidak apa-apa, terima kasih ya Salma. Ya, sama-sama. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau menyanggah barangkali?
Jika tidak ada, marilah kita langsung menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari Nanda Siti Rafika. Bagaimana pendapat dari kelompok 7 mengenai pelindungan hak asasi manusia yang ada di Indonesia? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh saya sendiri. Menurut saya, pelindungan hak asasi manusia di Indonesia belum bisa melindungi hak asasi manusia warganya. HAM di Indonesia masih takut kepada orang yang penting dan memiliki pengaruh yang besar, sehingga seringkali orang yang tidak mempunyai power apa-apa ditindas oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Contohnya pada kasus yang terjadi pada 2014, terdapat sebuah kasus yang menghebohkan Indonesia bahkan dunia. Kasus itu adalah seorang anak diduga telah disodomi oleh office boy yang ada di sekolahnya, Jakarta International School. Meskipun belum ada bukti yang kuat, tetapi ibu dari anak itu langsung melaporkannya terhadap pihak berwajib yang kemudian membuat surat panggilan kepada satu karyawan pria dan satu karyawan wanita. Cara yang menjebak, dijemput dengan bis yang ada di sekolah. Lalu di tengah perjalanan mereka dipindahkan ke mobil polisi yang sudah menunggu di tepi jalan. Pada saat masih di perjalanan, mereka berdua dikatakan masih berstatus menjadi saksi. Namun setelah sampai di Polda Metro, mereka pun diinvestigasi. Namun pada saat proses investigasi itu, mereka tidak diperlakukan dengan baik, seperti ditonjok dan kemaluan mereka ditendang dan dipaksa untuk mengakui kejahatan yang bahkan mereka tidak lakukan. Padahal mereka sudah mengatakan bahwa mereka tidak mengenal anak tersebut, apalagi melakukan hal yang tidak baik terhadap anak tersebut. Pada saat proses kemudian diambil lagi 3 orang office boy, bahkan pada saat proses investigasi 3 orang tadi, ada 1 orang yang meninggal dunia akibat penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian. Semua orang yang diperiksa kemudian dijadikan tersangka dan dipenjara. Bahkan ada penambahan 2 tersangka lagi, yaitu 2 guru yang bekerja di JIS. Padahal hasil dari visum membuktikan bahwa si anak tidak mengalami ciri-ciri orang yang telah disodomi. Namun pada saat kejadian itu, di TV malah menayangkan bahwa para tersangka tersebut terlihat seperti mereka melakukan kejahatan tersebut, padahal tidak. Dari contoh kasus itu saja bisa dilihat bahwa perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang, padahal sudah jelas-jelas banyak bukti yang menunjukkan bahwa para tersangka tersebut tidak bersalah. Tapi karena si ibu merupakan orang terpandang dan banyak backingannya, jadi pemeriksaan pun tidak berdasarkan fakta yang ada, tapi berdasarkan omongan dari ibu tersebut. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Bagaimana, Nanda? Baik, jadi menurut kelompok 7, perlindungan HAM di Indonesia itu masih belum bisa sepenuhnya melindungi HAM warganya, karena perlindungan HAM di Indonesia itu masih condong kepada orang yang memiliki power lebih dan memiliki kekuasaan, begitu? Ya, enggak. Baik, terima kasih Salma dan kelompok 7. Sama-sama. Dan kepada teman-teman, adakah yang ingin bertanya atau menambah? Baiklah, jika tidak ada, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga ada dari Aziz Muslim. Izin bertanya, HAM adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakat. Pancasila merupakan ideologi negaranya Indonesia. Yang ditanyakan, coba jelaskan hubungan HAM dan Pancasila di negara Indonesia. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Rizky. Paling dipersilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ajis. Pertanyaannya adalah negara Indonesia pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dilindungi oleh hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu sifat hak asasi manusia adalah universal. Universal berarti melakukan bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan kelompok apapun. Karena bersifat universal, negara wajib menegakkan hak asasi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Di Indonesia, penegakan hak asasi manusia didasarkan pada ideologi negara, yaitu Pancasila. Nah, dari setiap sila-sila Pancasila tersebut berhubungan dengan hak asasi manusia. Sila yang pertama yaitu menjalin kemerdekaan untuk memeluk agama, menjalin ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Terus sila kedua, memposisikan setiap warga negara kepada kedudukan yang sama dalam hukum. Terus sila ketiga, memberikan semangat persatuan di antara warga negara dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terus sila keempat, mengajarkan untuk menghargai atas setiap warga negara untuk bermusyawarah, mufakat, dan melakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan. Terus sila yang terakhir, itu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi oleh pemanfaatannya oleh negara. Sekian mungkin itu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Rizky. Jadi bagaimana Aziz, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup. Terima kasih untuk saudara Rizky dan rekan-rekan sekelompoknya. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman, adakah yang ingin bertanya atau menyanggah barangkali? Baiklah, jika tidak ada, maka langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat dari Zulfa Robiatul. Izin bertanya, apakah HAM masih berlaku dalam kondisi keadaan perang atau konflik, dan berikan contoh kasusnya. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak Sigit Fatimah. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan saya izin untuk mematikan kamera karena jaringan yang kurang stabil. Pertanyaan dari Julpa, apakah hak asasi manusia masih berlaku dalam kondisi keadaan perang atau konflik dan berikan contoh kasusnya? HAM masih tetap berlaku dalam kondisi perang ataupun konflik karena nilai-nilai hak asasi manusia tetaplah harus diutamakan dalam keadaan perang ataupun konflik. Terutama contohnya hak bagi warga sipil yang memang tidak ikut terlibat dalam suatu konflik ataupun perang. Sehingga tidak jarang kita juga seringkali melihat dalam beberapa kejadian perang ataupun konflik, warga sipil ikut menjadi korban sehingga timbullah pelanggaran pada hak asasi manusia. Untuk contoh kasusnya, TNI yang bertugas mengamankan wilayah Papua yang sedang mengalami konflik, di sini TNI harus menyiapkan pengamanan untuk menjaga ketertiban wilayah tersebut. Tentunya pada pengamanan tersebut pun tetap menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia selama mereka bertugas. Contoh hak asasi manusia yang diterapkan dalam perang tersebut seperti halnya tidak menimbulkan korban warga sipil yang memang tidak bersalah. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Bagaimana Zulfa? Apakah jawabannya masih kurang atau bagaimana? Baik, dapat dipahami jawabannya. Terima kasih Empat dan kelompok. Baik, jika ada teman-teman yang masih ingin bertanya atau menyanggah, bisa langsung menghidupkan mikrofon.
Jika tidak ada, baiklah saya akan tutup diskusi kelompok 7 kelas B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Pak C. Terima kasih kepada moderator kelas B. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 kelas C. Dengan saya Vicky Hoirul Azmi dan rekan-rekan saya Dita Atila dan Wara Anissa Oktavian. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu dari ketahui bahwa negara adalah melindungi, mempromosikan, dan memperpenuhinya HAM. Yang ingin saya tanyakan, apa bentuk implementasi dari pemerintah terkait dengan prinsip tersebut? Apakah pada kenyataannya sudah dapat terwujud? Dari pertanyaan tersebut, kami bagi dua. Untuk pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Dita Atila. Kepada Dita Atila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rika, yaitu apa bentuk implementasi dari pemerintah terkait dengan prinsip tersebut. Bentuk implementasi dari pemerintah yaitu dengan melahirkan perangkat peraturan antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, dalam rangka penghormatan, perlindungan dan mempertahankan HAM di Indonesia, dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdasarkan keputusan Presiden tahun nomor 50 tahun 1993 yang mempunyai tugas 1. Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. Yang kedua, mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM dengan memberikan saran tentang kemungkinan aksesi dan ratifikasi. Yang ketiga, memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada instansi pemerintahan tentang pelaksanaan HAM. Dan yang keempat, mengadakan kerjasama regional dan internasional di bidang HAM. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dita Tila yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan yang akan dijawab oleh Wara. Kepada Wara, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rika tentang apakah pada kenyataannya sudah dapat terwujud. Nah, dalam kenyataannya belum terwujud sepenuhnya, masih ada hak-hak korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM yang belum mendapatkan hak reparasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Contohnya, peristiwa bom Tamrin 14 Januari 2016, di mana pemenuhan hak korban masih terabaikan. Kompensasi sebesar 1,3 miliar rupiah yang diminta para korban belum terpenuhi, kendati telah mengajukan permohonan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Wara yang telah menyampaikan jawaban. Untuk selanjutnya kepada Rika Mudrika, apakah jawabannya dapat diterima? Dapat diterima, terima kasih Dita. Gitu. Jadi contoh implementasinya dari pemerintah itu pembentukan undang-undang sama pembentukan Komnas HAM. Kemudian kalau dari Wara tadi, saya setuju gitu karena dalam penerapannya memang belum sepenuhnya karena masih banyak kasus-kasus HAM, pelanggaran HAM berat bahkan yang belum tuntas. Gitu. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rika Mudrika yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Untuk selanjutnya kepada rekan-rekan semua yang ingin menyanggah ataupun menanggapi ataupun memberikan pertanyaan kembali, dipersilahkan.
Jika tidak ada, mungkin akan ditutup diskusi dari kelompok 7 kelas C. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Mungkin tidak ada, ditutup saja. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada 3 kelompok dari 3 kelas dan kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam diskusi dan perkuliahan PKN di materi HAM ya. Ini yang lainnya hadir kan ya, masih pada hidup? Dari 85 ya, 84 mungkin kalau sekarang. Di satu angkatan ini yang masuk ke Zoom hanya 72. 73 itu dengan saya. Mohon untuk yang tidak bergabung ke Zoom untuk memberikan konfirmasi ya. Kehadiran itu tetap harus diperhatikan ya. Satu indikator kedisiplinan dalam perkuliahan. Termasuk juga sebisa mungkin ya dalam ruangan Zoom ini juga kalau memang benar-benar bisa di on cam-kan gitu ya. Bagaimana etika akademik yang memang diberlakukan di perguruan tinggi, khususnya di Unsil ya, salah satu etika perkuliahan. Kecuali memang benar-benar ada kendala teknis yang tidak bisa diganggu. Oke, berikutnya saya harapkan juga teman-teman di sini semuanya ya untuk menyimak apa yang akan saya uraikan tentang pendalaman materi mengenai HAM, sekaligus juga mengomentari apa yang telah kalian semua diskusikan ya. Dari sekian banyak pertanyaan di sini memang sudah menyangkut kepada persoalan HAM khususnya di dalam perkuliahan di bab penegakan hukum dan hak asasi manusia. Oke, isu HAM ini merupakan salah satu isu yang bersifat universal ya atau isu internasional. Walaupun memang dari awal pun manusia ketika sudah sadar ya, ketika mulai muncul peradaban maupun kebudayaan manusia, tentunya sudah ada perlindungan terhadap atau paling tidak kesadaran terhadap HAM ya, terhadap hak asasi. Tapi kalau lebih spesifik ke dalam isu-isu yang kita kenal, yang sering menjadi perbincangan umum, tentunya kita memulai dari apa yang sering kita dengar ya tentang bagaimana bisa muncul deklarasi hak asasi manusia. Dari awal muncul bagaimana kesadaran negara, bangsa dalam hal perjuangan menegakkan HAM, sampai ke bagaimana proses mencari keadilan dalam konteks adanya pelanggaran HAM. Ya. Oke, kita awali dari satu persoalan yang memang ini kelanjutan dari materi-materi sebelumnya, ya dari mulai bagaimana muncul negara, ya bagaimana muncul konstitusi, bagaimana muncul negara hukum ya yang minggu lalu kita bahas rule of law, termasuk juga demokrasi dan sebagainya yang telah kita uraikan. Itu satu kesatuan yang memang dalam satu rangkaian peradaban modern ya, yang diawali masih ingat di mata kuliah pendidikan Pancasila ya. Kenapa bisa muncul ada konsep nasionalisme, nation state, karena memang adanya satu perubahan zaman di dunia barat katakanlah ya, karena baratlah yang memulai peradaban modern ini dengan era yang disebut dengan Renaissance, perkembangan efek ya. Ingat, memang ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi di samping itu juga ada humanisme ya.
Itulah mungkin kenapa semakin tingginya ilmu seseorang, semakin canggihnya kemajuan teknologi, juga dibarengi dengan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, yaitu humanisme. Ya. Nah, humanisme ini kemudian ya yang menjadi bahasanya adalah hak asasi manusia, katakanlah. Ya, untuk menandai era itu, tentunya terdapat perubahan-perubahan di sisi perubahan sosial yang besar ya, mengubah dari bentuk kekuasaan feodalisme ke demokrasi dan memerlukan perjuangan yang tidak mudah ya. Bahkan perjuangan melalui proses revolusi fisik ya, katakanlah revolusi Prancis ya, mengubah sistem kekuasaan dari monarki ke demokrasi yang salah satunya adalah konstitusional ya. Jadi ada hukum dasar dalam setiap negara. Walaupun tidak serta-merta mengubah bentuk monarki ya. Memang banyak negara yang masih monarki tapi tetap menjadikan konstitusi sebagai pondasi dalam bernegaranya. Oke, jadi itu. Selain karena adanya perubahan di dalam bidang sosial, dalam bidang teknologi tentunya ada revolusi industri ya. Dalam bidang kenegaraan juga selain revolusi Prancis juga ada revolusi Amerika Serikat. Yang memang dari sisi latar belakang filosofi dan sosiologis masyarakat Barat tentunya humanisme yang dibawa oleh Barat nanti kalau kita bawa ke ranah dunia timur seperti Indonesia akan mengalami sedikit benturan walaupun secara umum konsep HAM memang positif gitu kan. Tapi dalam sisi tertentu ada perbedaan pandangan filosofi maupun sosiologis masyarakatnya. Humanisme yang berasal dari Barat cenderung individualis kan ya, bebas ya. Dan menganggap manusia itu adalah sebagai makhluk yang merdeka saja, lepas dari siapapun ya. Tadi kan kodrat manusia. Jadi ada filosofi yang mendasar dari perbedaan pandangan HAM dan yang di Barat dan di Timur gitu. Sehingga ketika orang Barat misalnya, kenapa kamu menolong orang? Kenapa kamu berbuat baik kepada orang? Mereka memandang hanya karena sisi kemanusiaan saja. Hanya sama-sama manusia saja. Jangan sampai ada manusia yang saling menindas. Kenapa misalnya dulu ada kekuasaan yang berkuasa yang besar bisa menindas yang kecil ya. Raja bisa menindas rakyat. Bahkan nyawa itu menjadi bagian yang tak penting. Penting kekuasaan. Padahal lu raja. Gue memang rakyat gitu kan. Lu memang raja. Tapi kan kita sama-sama manusia gitu. Itu yang tidak disadari oleh era saat itu, kan? Sehingga muncullah kesadaran tentang kesetaraan manusia, ya, masyarakat yang bebas, individualis dan memiliki persamaan hak. Muncullah demokrasi pada akhirnya kan gitu. Oke, katakanlah bahwa negara telah berubah, ya, sistem kenegaraan dan undang-undang perlindungan mengenai negara, rakyat, hukum itu semakin berkembang. Tetapi apakah hilang nggak masalah kejahatan terhadap hak asasi manusia, masalah pelanggaran di era sekarang yang katanya sudah modern? Ternyata ketika munculnya konstitusi juga ya yang membatasi kekuasaan negara, akhirnya juga banyak ditemukan berbagai persoalan, baik perlakuan dari kekuasaan ke rakyat maupun konflik antar rakyat ya. Kejahatan masih tetap ada sekalipun hukum masih tegak gitu kan. Itu berarti penting kan gitu ya. Masih penting untuk kita ketahui bersama bahwa memang ini masalah yang akan terus ada ya. Hilang mungkin tidak. Tapi porsinya paling tidak ada masalah muncullah keadilan dalam hal penegakannya. Oke, kita itu ya yang mengawalinya. Nanti kita lihat ada perbedaan filosofi setelah masuk ke ranah-ranah isu-isu yang dibawa dalam konteks internasional ke isu-isu lokal ya. Pandangan-pandangan mengenai perjuangan hak asasi manusia. Kita masuk ke Indonesia. Ya, Indonesia salah satu negara modern katakanlah ya. Satu negara bangsa yang berajaskan
menganut sistem ajas rule of law atau negara hukum, Rechtsstaat yang minggu lalu telah kita bahas juga mengenai hukum secara umumnya. Nah, kita membahas hukum dalam konteks HAM ya hari ini. Dalam pasal 20 pasal 1 ayat 2 pun ya kita jelas ada sebagai negara hukum. Dan salah satu ciri negara itu kan memiliki konstitusi ya. Tadi kan di dalamnya juga bagaimana peran negara, peran pemerintah tentunya dalam hukum dasarnya pun harus mengandung ajas HAM gitu kan. Jadi salah satu ciri negara yang memiliki konstitusi itu adalah ada 3 unsur kan pokok dalam konstitusi itu. Yang pertama adalah adanya batasan kekuasaan negara, yang kedua pembagian kekuasaan, dan yang ketiga adalah jaminan hak asasi manusia. Jadi ketiga itu sudah dianggap sah memenuhi konstitusi yang konstitusional ya. Mungkin ada konstitusi tapi tidak konstitusional. Hukum dasar yang hanya untuk kepentingan penguasa misalnya. Di dalam konstitusi hanya mengatur kekuasaan presiden seumur hidup ya. Tertulis, disepakati oleh negara itu. Tapi tidak ada jaminan penegakan hukum dan HAM yang adil. Berarti itu konstitusi yang tidak konstitusional. Tapi kalau kita lihat Indonesia telah memiliki undang-undang dasar yang memang kalau kita bandingkan dengan konsepsi HAM ya, yang di era pasca Perang Dunia Kedua ya, yang ketika Amerika mengomandai Perang Dunia Kedua dan menjadi pemenang, kemudian lahirlah PBB dan mendeklarasikan hak asasi manusia ya, Declaration of Human Rights ya di PBB itu kan di tahun 48. Sementara kita merdeka tahun 45. Tadi juga disebutkan kita punya Pancasila. Tapi Pancasila kita 5 isi itu kan salah satunya berbicara tentang manusia. Coba. Sila keberapa dari 5 sila itu? Inti silanya yang berbicara tentang manusia. Masih ingat Pancasila yang 5 sila itu? Sila keberapa coba? Ada yang bisa jawab? Sila kedua. Sila kedua, Pak. Ya. Oke, jadi inti sila kedua adalah kemanusiaan, manusia. Yang bagaimana yang adil dan beradab. Memang itu intinya. Berarti sebenarnya kita pun telah menganut azas HAM, ya, telah mengakui adanya perlindungan terhadap pengakuan terhadap hak manusia. Bahkan kalau kita tarik lagi ke sila pertama, bukan hanya manusia bebas seperti yang disebutkan dalam filosofi barat yang individualis, liberal ya, dan sekuler. Tapi kita manusia sebagai insan apa? Selain sebagai manusia, kita melihat manusia sebagai makhluk siapa? Makhluk apa? Makhluk sosial. Iya, manusia makhluk sosial. Tapi hanya manusia yang mengatur. Kita memang harus tunduk patuh pada manusia saja. Pada kesepakatan manusia. Manusia kan punya aturan yang akan disepakati sebagai makhluk sosial, katakanlah hukum. Hukum buatan manusia. Apakah kita hanya tunduk patuh pada hukum buatan manusia saja? Tidak. Tidak, Pak. Kenapa tidak? Kan HAM ya. Harus tunduk juga pada aturan Tuhan. Aturan apa? Aturan agama, Pak. Agama. Sesuai dengan Pancasila sila ke berapa? Satu, Pak. Ya, jadi kita ingat lagi materi Pancasila kan. Jadi sistem filsafatnya itu kan setiap sila itu saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi kalau kita berbicara manusia, berjuang atas nama manusia, bersepakat atas nama manusia, silakan buat aturan, buat perlindungan untuk manusia, buat hukum untuk manusia, tapi selama aturan tersebut, selama produk undang-undang itu atau produk hukum itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Kalau filosofi barat mungkin berbeda. Tidak mempertimbangkan urusan agama. Ngapain dibawa-bawa misalnya hukum agama, Injil misalnya ya. Kalau mereka ya, beragama Kristen. Tidak ada ya. Mereka ya murni filosofi manusia saja. Jadi kita jelas bahwa negara kita berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang menjiwai kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan, dan keadilan. Makanya isu-isu HAM yang dibawa oleh HAM yang universal itu beda dengan kadang, atau bukan beda, tapi kadang berbenturan dengan isu-isu yang dibawa ke dunia timur yang religius, ya, yang berketuhanan. Misalnya orang HAM, ya, karena mereka manusia itu adalah kodrat. Manusia itu banyak, ya, punya naluri yang memang nggak bisa dibatasi. Apapun demi kemanusiaan mereka perjuangkan. Ya. Salah satu misalnya manusia itu berhak untuk mencintai dan dicintai. Ya. Dalam dunia Barat itu ada percintaan, ya, antara Agus dan Asep misalnya. Ya. Agus mencintai Asep, Iis mencintai Iis. Ya. Paham nggak kira-kira maksudnya? Sampai negara membuat aturan perlindungan, ya, agar Iis dan Iis bisa menikah. Asep dan Agus bisa berumah tangga. Karena itu kodrat manusia. Asep mencintai Agus itu karena itu takdir Tuhan yang telah mempertemukan. Ya. Itu hak saya untuk mencintai Asep, kata Agus. Ya. Begitu juga Iis pada Sumiati misalnya gitu ya. Isu apa itu kira-kira yang saya maksudkan? LGBT. Ya, itu ya. LGBT. Di kita ada yang berjuang misalnya. Aktivis HAM di kita berjuang kepada DPR, kepada Presiden agar kalau kampanye politik presiden, ya, menjadi pendukung salah satu pasangan presiden, ya, agar nanti ketika menjabat dilegalkan undang-undang pernikahan. Padahal jangankan pernikahan yang seperti itu, ya. Kan minggu lalu kita membahas masalah pernikahan sebagai hukum perdata, ya. Kan ingat kan syaratnya? Syarat pernikahan itu kan perbedaan, ya. Perbedaan jenis kelamin. Ada sebuah cerita juga kan sebenarnya dalam persidangan agama kan ditanya, ya, hakim pengajar agama selalu bertanya kepada suami istri yang mau bercerai, kenapa kamu mau bercerai? Karena banyak alasan, ya. Alasannya karena memang saya kan dulu waktu mau nikah sama suami saya itu kan minta supaya suami saya dan saya itu, saya mau dinikahi oleh suami itu agar tiap hari pas saya, katanya, ya, bertengkar. Tapi suami saya tidak mau pas saya, baik banget, sehingga saya tidak pusing dengan suami saya, tidak sepakat. Oh itu, oke silahkanlah, kalau gitu cerai aja. Karena memang masalah ekonomi kan, ya, masalah perselingkuhan dan sebagainya kan banyak faktor. Ada juga yang beralasan, kenapa kamu mau cerai sama suami kamu? Karena perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan jenis kelamin. Ngerti nggak? Saya bayangkan, ya. Si suami menggugat istri, si pasangan itu menggugat karena beda jenis kelamin, katanya. Lalu kamu mau nikah sama siapa? Berarti suka sama yang satu jenis itu kalau gitu. Oke, jadi itulah, ya, kurang lebih mengenai isu-isu HAM yang memang ini menjadi perjuangan di Barat, ya. Amerika Serikat juga itu baru tahun 2016, ya, ketika Obama presidennya, karena Partai Demokrat walaupun Obama itu relatif lebih disukai oleh dunia Islam, ya, tapi sering didebat oleh Donald Trump, oleh Partai Republik. Kritik waktu kampanye juga. Partai kamu ketika berkuasa hanya mengurus gay dan lesbian, katanya. Karena gara-gara Obama berkuasa di Partai Demokrat melegalkan, ya, perkawinan sesama jenis, ya. Banyak juga orang-orang aktivis HAM di Indonesia yang ikut berpesta, ya, akibat Amerika telah benar-benar negara yang melindungi HAM karena legalisasi LGBT itu dengan pernikahan dilegalkan. Kalau negara lain seperti Belanda, ya, Prancis, Australia itu sudah lama kalau tidak salah, ya, lebih awal pada Amerika Serikat. Ya, beberapa tokoh di Indonesia oknum yang memiliki kecenderungan gay ataupun lesbian, ya, daripada dia tidak bisa nikah di Indonesia, ada yang berpindah ke warganegaraan, ada yang menikah di luar negeri, ya, yang negara yang melindungi ataupun yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, kalau kita lihat ketarik, ya, apalagi kalau misalnya ada guru, ada dosen, ya, yang
atas dasar kebebasan, konstitusi dan lain sebagainya, lalu menjadi pejuang salah satu orang yang melindungi bahkan mendukung adanya legalisasi LGBT itu, ya bagaimana gitu kan kalau kita ini masih tidak sih berpancasila misalnya. Kalau kita memang yakin pada Pancasila bahwa sila kedua itu oke, manusia, tapi manusia itu yang mana? Manusia yang beragama, yang berketuhanan gitu kan. Selama ini kan ya dalam pandangan Islam saja peristiwa apa itu kan bukan pelecehan, tapi penyimpangan ya, penyimpangan seksual, bahkan yang salah satu dosa besar gitu kan. Kisah-kisah yang di dalam Al-Qur'an di zaman Nabi Lut ya, kaum Sodom ya atau apa gitu. Itu telah mengisahkan bahwa itu tidak adalah penyimpangan yang bisa disembuhkan sebenarnya kalau mau sembuh ya. Dalam dunia medis pun kan seperti itu. Ya kemarin aja waktu apa seorang atlet voli ya yang cukup terkenal, Aprilia itu kan ternyata bisa juga ya. Ya dulu saya juga sempat curiga ya, saya tidak melihat dia seorang perempuan waktu di SEA Games dia. Bahkan di Liga Bola Voli itu saya tidak melihat dia itu seorang perempuan gitu. Ternyata setelah dia pensiun dari dunia voli dan masuk ke dunia militer, ternyata KSAD melihat memang ada kelainan seksual dan bisa akhirnya ditemukan dia berjenis kelamin laki-laki pada akhirnya. Oke itu, jadi salah satu perjuangan HAM ya bukan seperti itu ya. Jadi beda ya antara HAM yang tadi ditanyakan, tadi juga dijelaskan oleh kelompok 2 ya, kelompok yang di kelas B, antara HAM yang dan Pancasila itu bagaimana? Paling tidak perbedaannya mereka adalah kalau dunia HAM yang universal yang barat, HAM-nya mungkin hamburger gitu ya. Kalau kita adalah HAM yang memang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya jangan sampai bertentangan dengan hukum agama. Oke, itulah salah satu isu-isu yang harus kita luruskan ya. Tentang isu-isu kesetaraan gender juga ya. Ini pun ya sedikit harus kita ini juga ya. Walaupun memang ada persamaan gender, ya, tapi kan tetap ya kodrat manusia itu tidak bisa dirubah ya. Walaupun jumlah di sini perempuan mungkin 83 lah, dan laki-laki hanya 3 orang, itu kan di kelas di Gizi ini, bukan berarti nanti perempuan bisa jadi kepala keluarga kan gitu, karena jumlahnya banyak. Karena kodratnya adalah Aziz ya misalnya Rizky dan Rifki yang bisa menjadi kepala keluarga. Oke itu. Nah kita lihat masalah kasus-kasus HAM ya, yang tadi juga banyak ditanyakan mengenai tindak terorisme di Indonesia, penghinaan terhadap presiden, ya. Batasannya bagaimana sih penghinaan itu? Ya jangan sampai menyerang pribadi kan ya. Kalau misalnya yang dihina, yang dikritik, karena emang ambigu juga ya, kritik hina itu kadang-kadang dikritik merasa terhina, ya. Tapi paling tidak jangan sampai menyerang pribadi saja misalnya. Dihina misalnya Anda menyerang presiden atau pejabat pribadinya misalnya ya, karena fisiknya, karena apanya. Kalau kebijakannya itu boleh misalnya ya, kalau kebijakannya jelas ya itu salah satu bagian dari kritik. Yang kalau memang kita mau maju ya gitu kan ya. Tapi jangan GR juga ya, kita juga hanya melihat jangan sampai, bukan GR sih, harus adil juga misalnya. Jangan sampai kalau sudah menjadi pejabat publik jangan pamer juga urusan pribadi misalnya ya. Pamer karena perbuatannya, pamer karena misalnya dia soleh, dia rajin sholat dan sebagainya gitu kalau ini. Ya jadi harus ini juga ya kan, harus adil juga dalam hal itu. Jadi apapun itu yang namanya pejabat publik ya dihina itu kan, hina atau kritik silakanlah. Itu bisa diperdebatkan, tapi kan selama tidak merugikan negara, selama tidak merugikan keamanan nyawa itu kan harus siap juga ya. Resiko ketika banyak disukai pasti banyak dibenci juga kan, itu sebenarnya hanya hukum sebab akibat saja ya. Itu masih bisa kita perdebatkan. Kasus yang ditangani juga oleh Anda tentang seksual ya, kejahatan seksual, ini ada beberapa pertanyaan dari kelas A tadi. Terus tentang kasus seksual juga, nah ini masalah poso dan tadi bisa dikaitkan dengan masalah terorisme ya dan sebagainya. Terus masalah polisi salah dalam menetapkan tersangka, proses peradilan HAM itu bagaimana tadi dijelaskan juga ya oleh penjawaban bagaimana dari tingkat penyidikan ke penyelidikan sampai ke vonis pengadilan maupun proses-proses hukum yang lainnya. Pelaku pelanggaran HAM berat jangan sampai dihukum ringan. Ya sama ya, bukan hanya
pelanggaran HAM berat, hukum pun apapun itu jangan sampai ya perbuatan jahat itu dihukum ringan gitu kan. Pelindungan HAM di Indonesia itu bagaimana sih? Belum bisa sepenuhnya baik. Hubungan HAM dan Pancasila tadi ya. HAM dan kondisi perang dalam keadaan konflik ya. Konflik adalah salah satu peristiwa ancaman terhadap HAM siapapun gitu kan. Namun yang menjadi persoalan apakah hukum berlaku enggak misalnya ya dalam kondisi itu ya. Jangan sampai begini, ada tentara misalnya, ada musuh mau menembak. Pas mau nembak ingat HAM misalnya. Itu bagaimana ya? Jadi ya itu juga harus ini juga ya. Yang penting ya sebisa mungkin jangan ada konflik, jangan ada peperangan. Harus ada resolusi konflik, ada resolusi perang kan gitu. Makanya dalam teori sosial konflik itu ada resolusi dulu, ada upaya dulu pencegahan itu menjadi. Ya. Oke, jadi yang penting kan negara kita juga jelas ya menentang segala bentuk penjajahan ya. Gitu. Tapi dalam keadaan tertentu ya salah satu kebijakan presiden itu bisa menyatakan perang ya. Kalau memang diperlukan itu ada masih bisa. Undang-undang dasar kita masih menyatakan hal itu ya. Tapi ya pertimbangannya harus jelas gitu kan. Keadaannya memaksa bagaimana kalau memang harus perang gitu. Bentuk pemerintah tadi ya dalam bentuk aturan di kita memang ya sekali lagi walaupun dalam tataran konsep kemerdekaan pun kita setelah negara yang menganut azas negara hukum dan memberikan perlindungan terhadap manusia, tapi penegakannya kita katakanlah memiliki undang-undang tentang HAM tahun 99 ya, nomor 39 dan lembaga khusus yang menangani masalah HAM tahun 2000 ya tentang Komnas HAM itu. Oke, sekarang yang ingin saya sampaikan, Anda kan tadi banyak berbicara masalah kasus-kasus pelanggaran HAM dan hukum ya. Hukum dan HAM. Orang tadi dilecehkan ya, dihina, dibunuh. Pada minggu lalu kita telah membahas masalah hukum ya. Ada hukum pidana perdata misalnya, ada pembunuhan dan lain-lain ya. Jadi ada hukum yang berlaku di Indonesia, hukum pidana misalnya ya, kejahatan pidana. Di sana banyak korban. Orang membunuh itu melanggar HAM nggak sih? Melanggar, Pak. Jangankan dibunuh kan ya, dihina saja, dilecehkan aja kan itu merasa terganggu hak dasar kita, gitu kan? Harga diri kita sebagai manusia. Apakah itu akan masuk ke pengadilan HAM? Ada pembunuhan misalnya. Preman membunuh tukang parkir di pasar. Itu akan ditangani oleh siapa? Komnas HAM? Maksudnya hukum pidana? Iya, maksudnya hukum pidana. Tapi melanggar HAM nggak sih pembunuhannya? Melanggar. Melanggar HAM. Jadi ada perbedaan ternyata ya. Ada perbedaan dan persamaan antara hukum dan HAM ya. Atau bukan hukum dan HAM, penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia. Kira-kira apa sih perbedaannya? Tadi juga ada kan, tadi ada yang jawab tentang prosesnya tadi betul ya. Tapi secara prinsip kalau Anda sepakat orang membunuh, orang menghina, soalnya kalau nanti ada undang-undang tentang penghinaan presiden, kira-kira apakah akan dibawa ke Komnas HAM? Kan tidak juga ya gitu. Jadi ada perkara yang ditangani oleh Komnas HAM itu perkara yang bagaimana, yang kategori kejahatan HAM dan ada kategori kejahatan pidana yang biasa, gitu kan? Itu nanti akan berbeda secara prosedural, gitu kan? Antara bentuk kejahatannya. Tetapi secara prinsip sekali lagi sepakat ya bahwa semua kejahatan hukum, segala bentuk pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap HAM. Sepakat nggak?
Apapun itu ya. Bahkan Ditanyain gitu di grup. jangankan masalah apa itu? Kejahatan maupun pelanggaran, sanksi hukum. Sebutkan sanksi hukum. Tahu kan ada vonis pengadilan misalnya, dalam proses persidangan ada sanksi, disanksi, divonis. Kira-kira apa? Sanksi hukum itu apa? Contohnya? Denda. Ada denda atau cek esek? Penjara. Di penjara. Selain di penjara apa? Hukuman mati. Hukuman mati. Katakanlah ada 2 jenis hukuman ya. Di penjara dan dihukum mati. Cung yang mau di penjara di sini. Cung yang mau mati. Kenapa Anda tidak mau mati? Kan takdir juga ya. Ya kan hak yang paling utama dari manusia adalah hak untuk hidup, jelas ya. Jadi mati adalah salah satu perenggutan terhadap nyawa kan itu ya. Hak hidup itu diganggu. Tapi pilih mati atau pilih di penjara coba? Pilih mati, Pak. Mati. Iya, kalau mati ya udah. Silakan daftar kamu ke malaikat. Kalau pilih mati. Mau nggak di penjara? Kenapa? Kan manusia makhluk yang bebas ya. Tidak bisa diganggu. Berarti kalau di penjara akan ada hak yang dirampas. Betul nggak? Kalau di penjara hak sebagian hak manusia itu dirampas, kebebasan manusia. Sehingga orang tidak mau berpenjara. Artinya penjara itu adalah melanggar HAM. Penjara itu. Apalagi hukuman mati. Secara prinsip. Tapi ini kan masalahnya adalah masalah sanksi hukum. Bayangkan ya. Ketika mau diponis penjara, misalnya petugas penjara maupun sipir maupun petugas keamanan merasa takut. Aduh, kasihan, bebaskan aja misalnya. Karena demi HAM. Enggak juga kan ya. Jadi dalam tadi ya, prinsip pertama adalah semua kejahatan hukum adalah pelanggaran HAM. Bahkan sanksi hukum pun adalah pelanggaran terhadap HAM. Tetapi ya, kalau sanksi hukum itu HAM dikesampingkan, dikecualikan. Ya. Bayangkan ya kalau misalnya orang membunuh, orang menganiaya, lalu tidak dihukum karena atas dasar HAM. Repot kan, tidak ada keadilan. Makanya kalau anak jangan tidak mau dilanggar hak Anda, jangan melanggar hak orang lain gitu kan. Misalnya ada pembunuh dihukum mati. Ya kalau misalnya kamu tidak mau dibunuh, tidak mau dihukum mati, ya jangan membunuh kan gitu. Jadi harus dihindari perbuatan. Intinya jangan menghindari perbuatan jahat karena akan kalau kita dihukum, disanksi akan diganggu, akan terganggu hak kita oleh sanksi hukum tersebut. Ya. Dulu ada kasus tadi di kelas lain ada yang mencontohkan kasus Sumanto, tahu? Itu tahu mungkin waktu Anda dulu masih belum lahir ya, tapi itu peristiwa cukup viral ya. Tahun 2000-an lah, 2001, 2002, mungkin Anda baru lahir ya. Kira-kira apa coba kasus Sumanto itu? Kanibalisme, Pak. Kanibal. Orang makan orang gitu kan ya. Bukan dia tidak makan orang. Dia makan mayat, jadi menggali mayat terus dimakan gitu kan. Jadi tidak melanggar HAM juga gitu kan, karena ya orang yang dia makan telah meninggal gitu kan ya. Sehingga ya dulu sempat ada perdebatan ya ahli hukum, itu orang harusnya ya lebih tepat lebih kepada pencurian sebenarnya gitu kan ya. Tapi kan yang nggak aneh juga kan ini nggak lazim ya yang dicurinya gitu kan. Karena yang dicurinya adalah mayat. Kalau tidak salah dia tetap dikenai pasal seperti kanibal ya, karena atau makan lah ya, makan manusia. Dulu ada bahkan ada ceritanya ya, ada seseorang kan takut sama Sumanto ya, dikejar sama Sumanto sampai ke pinggir kejungkrang ya, jurang gitu kan. Kan sudah ke jurang kan, orang kan biasanya kalau lari ke jurang mentok ya. Sumanto di belakang yang mengejar.
Kan takut. Mau terus lari kan jurang pasti mati. Di belakang ada Sumanto, takut itu kan. Akhirnya berdoa aja orang itu. Doa. Kan merem berdoa itu ya biasanya. Ya Allah, lindungi saya dan nyawa saya sebagainya. Pas dia merem-merem doa itu di belakang Sumanto juga sedang berdoa ya. Sumanto, kamu berdoa? Iya. Tapi saya doa sedang sebelum makan. Kalau mau balik lana, di mana cakrana. Oke, jadi itu ya. Nah, sekarang berarti ada perbedaan ya. Lalu ketika ada kasus yang masuk ke pengadilan HAM itu kasus yang bagaimana? Katakanlah, kan tidak semua pembunuhan, gitu kan? Coba, sekarang perbedaannya, tadi persamaannya ya. Dari tadi juga ada beberapa contoh yang disampaikan oleh teman-teman Anda. Kasus. Nah, tadi juga Poso ya. Kasus terorisme. Nah, terorisme itu kasus pelanggaran HAM atau bukan? Anda bilang tadi tindak pidana teroris. Berarti itu hukum pidana juga ya. Tidak dibawa ke pengadilan HAM. Bahkan saya akan pernah mengatakan ada 2 tindakan pidana yang dibawa ke yang seharusnya hukuman mati ya. Yaitu kejahatan pidana teroris dan narkoba. Nah, ini kita sedang bicara masalah HAM. Apa perbedaannya coba yang paling mendasar tadi dari ternyata beberapa kasus yang Anda sebutkan itu kategorinya bukan kejahatan HAM yang bisa ditangani oleh Komnas HAM. Nah, ini kasus yang bisa ditangani oleh HAM itu kira-kira kasus yang bagaimana? Dalam hukum pidana, dalam hukum itu kan ada dua peristiwa ya, atau ada dua pihak. Yang satu sebagai apa, yang satu sebagai apa. Dalam sebuah tindakan kejahatan itu ada 2 kan, 2 pelaku. Yang satu sebagai apa, yang satu sebagai apa coba. Enggak, coba ini masih hidup. Hervina. Hervina. Reka. Nova. Wafik. Salsabila. Ulangi lagi siapa pertanyaannya ya, ini yang bisa dengarkan. Tadi kan ada sebuah perkara kejahatan, ada 2 pelaku. Siapa aja pelakunya? Sebagai apa dan apa? Putri, Arini. Aidini. Fatima. Wida Andayani. Berliaman. Fitriani Solehah. Noprija. Alfiani. Dina Sepiana. Halifah Nurul. Nairita. Rahma Nurhalija. Ersa Awaliyah. Fadila. Rizki. Rini Irma Suryani. Perika Puri. Hasna Nabila. Airisa. Ilma Nur Azizah. Olga. Khofifah. Rizky Aulia. Empat Siti Fatimah. Iya, Pak. Ya. Menurut kamu apa?
Yang kasus tadi ya Pak, saya ingatnya yang kanibal itu Semantau Pak. Enggak, bukan itu. Oh. Tidak bisa. Yuli Nafisa. Justina. Rizky Aulia. Hervina. Hasna. Hasna Nabila. Oh, mungkin ada yang sebagai pelaku dan ada yang sebagai korban. Oke, ada yang sebagai pelaku, ada yang sebagai korban. Oke, betul ya itu. Namun kalau pidana umum yang kita bahas minggu lalu ya, pelakunya biasanya siapa? Ketika ada pembunuhan misalnya ya. Pelaku maupun korban dalam kasus pidana itu siapa? Aidita? Pelaku atau korban dalam kasus pidana pembunuhan misalnya, dalam ada pembunuhan. Itu siapa pelaku dan korbannya? Nadira coba. Nadira. Kalau ada siapa coba? Ketika pembunuhan siapa pelaku dan korbannya? Tersangka, Pak? Ya nggak tahu. Kok malah Malik nanya? Kan saya yang bertanya. Kalimatnya kalimat jawaban ya, bukan kalimat. Kalau saya bertanya, Anda jawab dengan intonasi kalimat jawaban, bukan kalimat pertanyaan. Amalia. Iya, Pak. Menurut kamu apa? Siapa? Individu. Terhadap individu. Ya, individu terhadap individu. Jadi, kalaupun itu teroris ya, ketika ada terorisme misalnya, dilakukan oleh kelompok Islam, jamaah, tauhid apa itu ya, itu kan yang dihukum hak matinya itu individunya dihukum mati. Ya, katakanlah Imam Samudra, ya kan, Ali Gufron dan sebagainya. Bukan jamaah itu, ya, bukan nama. Jadi orang atas nama individu. Berbeda dengan kejahatan HAM, ya, yang kategorinya HAM. Kira-kira siapa pelaku dan korbannya? Coba Afifah, Piki, Lulu, gue. Lulu Ervina. Rizky B. Bilar ya kamu, Rizky B-nya. Dalam kejahatan HAM, pelakunya siapa? Tadi kan perorangan ya. Karena nanti ya yang saja adalah orang itu. Si A itu akan dipidana dengan vonis. Nah, ini contoh HAM, contoh kasus, coba sebutkan contoh kejahatan HAM misalnya. Tadi kan kalau pembunuhan biasa tidak kategorinya kejahatan HAM. Terorisme juga ternyata bukan ya. Nah, sekarang saya minta contoh kasus HAM ya, yang kategorinya pelanggaran HAM. Kejahatan Genosida. Genosida, oke. Fania, menurut kamu apa? Selain genosida? Kejahatan agresi, Pak. Agresi apa? Agresi apa? Siapa yang melakukan agresi? Agresi militer. Agresi militer ya. Oke, Nausika. Di Indonesia aja yang pernah terjadi dengar, oh ada kasus ini misalnya. Yang sekarang kan bukan hanya ini, ya agak sedikit menyentuh ke contoh kasusnya ya, selain ke contoh peristiwa masalahnya. Siti, Nur, Agnia.
kejahatan kayak rampokan gitu, Pak. Apa? Nggak kedengar suaranya? Jangan pakai suara hati ya tuh. Kejahatan kayak kekerasan terhadap orang. Kayak gitu bisa. Pasti kurang jelas. Nanti aja pakai translate di sini ya. Dede. Kejahatan kemanusiaan. Iya. Saya juga kalau menjolimi Anda jahat pada Anda, saya itu ya, menyakiti Anda pada manusia. Karena Anda manusia kan gitu. Tapi kan tidak mungkin saya dibawa lari ke Komnas HAM gitu kan. Dan saya tuh individu ya. Saya bukan siapa-siapa. Sebina. Itu bukan Pak yang kasus PK. Bukan. Di Parati. Invasi daerah, Pak. Invasi daerah. Invasi daerah. Siapa yang menginvasi? Daerah mana yang diinvasi? Coba peristiwa HAM di Indonesia itu apa coba? Ini. Seperti kasus Operasi Seroja yang Indonesia menginvasi sebagian daerah Timur Leste seperti itu, Pak. Oke, Operasi Seroja. Oke, itu. Contoh lain coba, Dita Rosalinda. Penembakan misterius. Misterius. Ya memang penuh misteri ya, penembakan itu. Kayak cinta yang penuh misteri. Penembakan juga penuh misteri. Tahira. Pembunuhan Marsina bukan Pak? Bukan. Oke, misalnya tadi kasus Seroja ya, kasus genosida. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira siapa sih pelaku dari agresi dari genosida itu? Tentunya manusia ya. Pelakunya pasti manusia. Tadi kan ada yang perorangan ya. Tidak ada Kunti. Tahu kan Kunti? Jurig ya. Tapi ada nggak yang mau jadi Kunti? Kunti itu lebih baik daripada tukang beca. Tahu kan ada cerita juga kan antara Kunti dan tukang beca. Suatu hari kan tukang beca sedang menunggu penumpang, ya dapat penumpang lah, perempuan cantik. Wah pokoknya mah asoy lah, gelis. Naik ya. Pas turun dari beca itu kan agak malam ya, agak sore lah, menjelang malam gitu. Turun di tempat gelap kan di rumahnya teh kayak di pokoknya imah teh aneh gitu ya. Pas nyampe ke tempat dia turun, ngasih kayak uang pas dilihat ku tukang beca. Nah, sanda ieu mah daun. Pas Malik lempang di belakang ternyata bolong ini juga ya. Punggungnya itu hadapna geulis ari ina bolong. Cek tukang beca dasar cenah. Sungan teh jelema dasar Kunti. Expect si Kunti kan ngomong cenah mending aing Kunti daripada maneh tukang beca cenah. Jadi lebih bagus dari Kunti. Ya, daripada tukang beca. Mau jadi Kunti? Lebih mulia daripada tukang beca. Oke, siapa pelakunya? Kelompok, Pak. Kelompoknya apa? Boy band atau girl band? Kelompok bersenjata. Senjata. Kalau tidak bersenjata, bisa nggak melanggar HAM? Pakai batu misalnya? Bisa, Pak. Oke, mungkin bahasanya dengan kelompok ya. Jadi institusi. Jadi memang seperti tadi militer ya. Mungkin ya kalau Anda lihat kasus kemarin yang mudah sebenarnya. Ketika peristiwa kilometer 60 ya. Ketika ada jamaah Habib Rizik, terus diuntit oleh polisi di jalan tol oleh mobil, kejar-kejaran. Ternyata tembak mati kan ya, 6 orang jamaah Habib Rizik itu. Karena kan polisi, walaupun tidak berseragam, tapi kan itu polisi. Diakui juga kan itu polisi, kata Kapolda Metro Jaya kan Kadudung gitu. Dudung. Abdurrahman. Dudung atau siapa ya? Bukan Dudung, mengatakan ini bukan Kapolda tapi ini yang tentara. Pokoknya yang Kapolda lah diakui itu katanya ya polisi.
Ada tim independen gitu kan, yang menyelidiki seperti tokoh Abdullah Hamid Manwa kan, terus Busro Mukodas lah, terus juga Amin Rais membuat sebuah penyelidikan dan pada saksi dan para wartawan-wartawan dari berbagai majalah juga mengadakan inspeksi, mengadakan polisi malah menghapus jejak itu kan, tidak ada lagi jejak itu. Akhirnya larilah ke Komnas HAM kan, memang itu karena HAM ya gitu, karena pelakunya penembakannya adalah polisi dan korbannya juga banyak, jamaah ataupun rakyat ataupun orang ya. Tapi kan temuan HAM akhirnya menemukan ini, Anda tahu kan ya bahwa pada akhirnya datang ke istana juga diklarifikasi oleh Jokowi, oleh Pak Mahfud MD juga, ternyata hasil penyelidikan Komnas HAM tidak ada kejahatan, tidak ada pelanggaran HAM berat di kasus itu. Padahal hasil investigasi tim independen ya, saya mungkin ya selevel saya sangat percaya pada Abdullah Hemanwa ya, seorang aktivis yang pernah menjadi ketua Dewan Pengawas KPK ya waktu KPK sedang galak-galaknya. Busro Mukodas ya yang sekarang di Muhammadiyah juga itu mantan ketua KPK, mantan ketua Komisi Yudisial. Selevel orang-orang yang sangat berintegritas mengatakan bahwa itu adalah kejahatan HAM ya, peristiwa kilometer 60 itu. Karena sudah jelas dari kesaksian korban dan kesaksian keluarga korban, dari hasil visum dan sebagainya. Tapi akhirnya kan kita mau tidak mau punya Komnas HAM yang clear dan selesai, klik, tidak ada kejahatan HAM. Karena itu adalah murni katanya aksi dan dari polisi melawan kelompok penyerang ya. Ya mungkin orang banyak yang mempertanyakan, mana mungkin anak bocah pengajian memiliki senjata yang mengancam polisi, itu kan sampai polisi harus berbuat menembak di tempat dan sebagainya. Tapi kan kita ya silakanlah, Anda sendiri yang bisa lebih percaya kepada siapa gitu kan, apakah temuan Komnas HAM atau kesaksian yang banyak dilihat dari berbagai media termasuk Tempo dan koran-koran yang lainnya yang meliput kejadian kilometer 60 itu. Itu kurang lebih ya. Jadi masalah HAM ini memang seperti itu. Jadi perbedaannya dari sisi pelaku dan korban ya. Bisa institusi, kalau itu terbukti berarti ya kelompok polisi itu dianggap sebagai pelaku kejahatan HAM gitu kan. Kasus Seroja ya, memang kasus Seroja itu operasi pembebasan Papua, pembebasan Timur Leste juga gitu kan. Memang di sana TNI, tentara kita ya mengadakan penjajahan terhadap Timur kan gitu, provinsi yang sekarang terlepas lagi kan menjadi negara merdeka. Memang tidak sampai ke pengadilan HAM ya. Memang beberapa negara mencap bahwa Indonesia melanggar HAM dan memang tidak sampai ke pengadilan yang besar gitu. Yang pasti tokoh-tokoh militer seperti Wiranto yang terlibat di sana, termasuk juga Sutioso, itu kan ada beberapa negara yang menolak kalau berkunjung ke luar negeri karena terlibat kasus kejahatan HAM di Timur Leste ya. Bahkan kasus G30 SPKI ya. Jadi tahun 65 setelah G30 kan militer Indonesia dibantu juga oleh rakyat ada aksi terhadap pembunuhan terhadap aktivis pada anggota PKI dan mantan-mantannya ya. Yang terlibat itu. Yang kemarin diperjuangkan oleh mantan anggota PKI ya. Keluarga PKI, anaknya Aidit kan ada anaknya Untung dan sebagainya. Menggugat kepada negara agar bertanggung jawab atas HAM yang menimpa orang tua mereka. Pelakunya ya adalah militer kan, dulu adalah komandonya yang jadi mertuanya SBY itu kan Pak Edi Prabowo Sarwo Edi dulu. Tapi kan itu berbicara masalah PKI setelah 65, lihat juga sebelum 65 kan. PKI juga waktu tahun 60 sampai tahun 65 ketika sebelum G30 kan partai penguasa. Sama kalau Anda lihat misalkan, Anda melihat PKI dulu tahun 60 sampai 65 sama ketika Anda melihat partai sekarang Partai Nasdem misalnya ya, PKB, Golkar yang masuk ke koalisi Pak Jokowi yang punya menteri, partai koalisinya. Nah, PKI adalah partai koalisinya Soekarno di Orde Lama. Jadi dia ada yang jadi menteri, dia punya kekuasaan. Nah, itulah banyak juga terjadi peristiwa oleh penguasa dalam hal ini PKI ke para ulama dan santri di daerah ke pesantren di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Bahkan Gontor itu pernah dibakar 2 kali kalau tidak salah ya oleh PKI Madiun, oleh PKI 65 juga.
banyak jadi pembunuhan oleh PKI juga waktu PKI berkuasa. Setelah berkuasa, setelah lemah PKI kan tidak lagi berkuasa karena jatuh rejimnya Soekarno, ada aksi balasan dari santri, dari keluarga kiai, memang dibantu oleh aparat. Gitu. Itu persoalannya ya, jadi memang sangat pelik isu HAM itu. Kalau bicara kejahatan HAM itu, karena menyangkut kepentingan banyak ya, pelaku dan korbannya harus banyak. Apalagi kalau kita melihat dibawa ke ranah HAM di kita yang baru disahkan tahun 2000 kan Komnas HAM-nya. Kasusnya tahun 60, tahun 70. Ingat, prinsip hukum adalah tidak berlaku surut. Misalnya, tahun 2008 ada undang-undang tentang anti aksi pornografi, ya, tahun 2008. Ada peristiwa misalnya berkaitan dengan pelecehan seksual, porno aksi, apakah video mesum atau sebagainya, misalnya di tahun 2005. Tidak bisa disidik oleh undang-undang pornografi di tahun yang disahkan tahun 2008 karena sebelum undangnya ada. Kalau kasus dulu Ariel ya, Ariel Noah, Ariel Peter Pan tahun 2010 kan kasus peristiwa ininya. Peristiwa videonya itu menyebar videonya itu. Jadi dikenai undang-undang pornografi itu. Nah, sama dengan kasus tadi Komnas HAM baru ada tahun 2000 sementara banyak kasus pelanggaran HAM di rejim Orde Lama, Orde Baru di tahun 80, tahun 70, tahun 60-an gitu. Bahkan tragedi Tanjung Priuk ya. Dulu salah satu pejabat militer zaman Orde Baru sebelum Soeharto dekat dengan kelompok Islam ada seperti LB Murdani ya. Yang ya militer yang non-mus dan memang merah lah capnya gitu. Kejam terhadap para kiai di Tanjung Priuk. Itu pembunuhan santri kiai di Tanjung Priuk. Itu seperti itu kasus yang menimpa. Kalau misalnya kalau perlu ya bukan hanya institusi tadi ya polisi misalnya kasus Poso, kasus kalau terbukti memang itu ya institusi ya. Bahkan kalau negara lain itu bisa kalau itu misalnya karena yang namanya tentara, polisi adalah bawahan presiden kan. Di bawahan presiden. Kalau misalnya dalam persidangan HAM terbukti misalnya ya bahwa kenapa polisi, tentara, kelompok salah satu brigade misalnya atau salah satu pasukan membantai masyarakat yang demonstran misalnya ya. Bahkan tragedi 98 juga banyak yang mengangkat ini ke isu HAM. Kan sulit juga untuk dituntaskan ya, tragedi Trisakti itu. Kalau misalnya hasil penyelidikan, bukti-bukti mengatakan bahwa polisi, tentara melakukan sebuah tindakan itu karena atas perintah presiden misalnya. Termasuk mungkin kemarin ya, polisi di kilometer 60 karena benci terhadap tidak suka terhadap Habib Rizik, akhirnya dia mengaku dalam persidangan diperintahi oleh Kapolri misalnya ini ya. Bisa ditarik ke ranah hukum, bisa ke pengadilan si Kapolrinya. Kalau itu ada terbukti. Itu kan sulit di kita ya. Dulu orang ketika Soekarno terlibat PKI misalnya ya, mendukung PKI. Yang di kita memang sulit seperti itu. Jadi sampai sekarang pun jangankan ke masalah pengadilan HAM itu kan. Sampai sekarang kan di Indonesia itu tidak pernah ada presiden yang dibawa ke ranah pengadilan. Beda kalau Anda lihat peristiwa revolusi misalnya di waktu di Mesir ya kemarin yang tahun 2010 2013 tuh ketika presiden misalnya jatuh dari kekuasaannya didemo oleh rakyatnya. Dulu Hosni Mubarak ya dari Mesir berkuasa 30 tahun lebih terus didemo lalu jatuhlah rejimnya. Setelah tidak lagi berkuasa dibawalah ke pengadilan bersalah. Di Libya juga ada ya tokoh, ada yang memang sampai dibawa ke pengadilan dihukum mati malahan, ada yang di penjara hidup, ada yang di penjara mati, dihukum mati. Itu mantan presiden. Jadi memang kalau mungkin karena memang dendam dari politisi yang menang dalam pertarungan perubahan politik itu, atau bisa jadi itu karena memang penegakan hukumnya di sana kalau sudah ada pengadilan tidak melihat siapapun ya, apakah dia mantan presiden, apakah dia mantan terindah, apakah dia mantan terkejam atau sebab. Ya kalau sudah masuk ke meja hijau adalah siapapun adalah tersangka, terdakwa, terpidana. Nah di kita tidak sampai ke situ ya. Soeharto tidak sempat dibawa ke pengadilan atas kasus pun ya, kecuali kasus korupsi itu pun tidak terbukti juga kan karena memang sudah
beasiswa Super Semar ya, yayasan. Soekarno juga tidak ya. Dan memang selain faktor politik yang tidak memungkinkan dan hukum di kita yang tidak bisa seperti itu ya, ada juga budaya yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang mudah memaafkan dan mudah melupakan. Memang mudah marah ya. Orang sedang benci kan marah pada Soeharto, pada Soekarno. Itu kan hanya reaksi sesaat, kemarahan hanya karena ingin berubah, gitu kan. Setelah itu mungkin dilupakan semua kejahatannya, semua perlakuannya. Oke lah, dia pemimpin yang pernah banyak salahnya, banyak dosanya, banyak kekejamannya. Tapi dia pun orang berjasa yang pernah membangun negara. Jadi kadang-kadang ada pemikiran seperti itu di Indonesia. Oke, itu ya teman-teman kurang lebih mengenai masalah HAM dan penegakan HAM di Indonesia maupun di yang HAM yang secara universal. Kita masih banyak atau tidak banyak waktu sebenarnya dalam perkuliahan, tapi materi masih harus kita selesaikan ya. Mudah-mudahan minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya selama masih panjang umur, masih ada kesehatan, kita lanjutkan ke perkuliahan yang belum kita selesaikan. Sekian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selamat sore, mohon maaf ini terlalu lama waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tutup ya ininya. Oke.